Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang Kerajaan Mataram Islam. Yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah yang pertama mengenai sejarah singkat Kerajaan Mataram Islam, kemudian raja-raja Kerajaan Mataram Islam, kemudian yang ketiga kita nanti akan mempelajari aspek sosial budaya Kerajaan Mataram Islam, dan yang terakhir nanti adalah mengenai penyebab runtuhnya Kerajaan Mataram Islam. Yang pertama, marilah kita melihat sejarah singkat mengenai Kerajaan Mataram Islam. Sejarah singkat Kerajaan Mataram Islam memang dimulai dari Sultan Hadiwijoyo yang berkuasa di Pajang, ya. Jadi Sultan Hadiwijoyo ini nanti memberi hadiah kepada Ki Ageng Pemanahan berupa tanah yang ada di Mataram. Nah, kenapa hadiah ini diberikan? Hadiah ini merupakan imbalan atas bantuan daripada Ki Ageng Pemanahan di dalam rangka Sultan Hadiwijoyo melawan Arya Penangsang, yaitu ketika zaman Kerajaan Demak. Kemudian selain itu, putra dari Ki Ageng Pemanahan, yaitu yang bernama Sutawijoyo atau dalam bahasa Indonesia kita sebut biasanya Sutawijaya, ini diangkat menjadi anak angkat oleh Sultan Hadiwijoyo. Nah, di sini diceritakan pada tahun 1575 Ki Ageng Pemanahan itu wafat. Kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Sutawijaya. Nah, kemudian Sutawijaya atau Sutawijoyo ini kemudian menjadi bupati atau penguasa di Mataram. Nah, kemudian Sutawijoyo ini kemudian membangun Mataram yang dari sebuah kabupaten kecil kemudian nanti menjadi daerah yang sangat ramai. Nah, hal inilah yang nanti akan membuat kekhawatiran daripada Sultan Hadiwijoyo, sehingga nanti akan terjadi perang antara Sultan Hadiwijaya, penguasa atau Raja Pajang, dengan Sutawijoyo atau pemimpin daripada Mataram. Nah, ini berarti adalah peperangan antara ayah dan anak angkat. Kemudian dalam peperangan ini memang dimenangkan oleh Sutawijoyo. Kemudian Sultan Hadiwijoyo karena sudah tua, ini nanti juga jatuh sakit kemudian wafat. Kemudian terjadi perebutan kekuasaan. Di bawah ini dijelaskan menantu Hadiwijoyo kemudian menyerbu Pajang, merebut tahta, kemudian diterang oleh bangsawan Pajang yang bekerja sama dengan Sutawijoyo. Akhirnya pangeran-pangeran ini dikalahkan dan diusir dari Pajang. Pangeran Benowo ini salah satu putra dari Hadiwijoyo menyerahkan tahtanya kepada Sutawijoyo. Kemudian oleh Sutawijoyo tidak mau memerintah di Pajang, tetapi pemerintahan dipindah ke Mataram pada tahun 1586. Nah, disinilah awal mula berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Nah, ini daerah perluasan daripada Kerajaan Mataram. Ini Pajang, Mataram, Kutagede, Mogiri, hampir meliputi seluruh Jawa Tengah. Kemudian nanti akan melebarkan kekuasaannya ke Jawa Barat, kemudian sampai ke Jawa Timur. Kemudian raja-raja Kerajaan Mataram Islam yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mulai dari Ki Ageng Pemanahan, pendiri dari Mataram tadi, yang merupakan daerah sebelumnya adalah Mataram itu sebagai daerah hadiah dari Sultan Hadiwijoyo yang ada di Pajang tadi. Kemudian ini nanti raja-raja Mataram Islam akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Ki Ageng Pemanahan, tadi sudah disebutkan. Ini merupakan pendiri daripada Mataram awal, ya, Mataram Islam awal, karena ini daerah Mataram sekali lagi diberikan oleh Sultan Hadiwijoyo.
kepada Ki Ageng Pamanahan, karena sekali lagi Ki Ageng Pamanahan ini membantu Sultan Hadiwijaya di dalam rangka mengalahkan Arya Penangsang, yaitu ketika zamannya Kerajaan Demak. Nah, di sini disebutkan desa ini berupa hutan lebat, diberi nama Alas Mentaok, kemudian oleh Ki Ageng Pamanahan bekas hutan itu kemudian disebut Mataram. Kemudian di sini disebutkan Ki Ageng Pamanahan wafat pada tahun 1584 dan dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Nah, setelah Ki Ageng Pamanahan ini wafat, kemudian diteruskan oleh putranya, yaitu Sutawijaya tadi. Kemudian ketika memerintah Mataram, Sutawijaya ini nanti bergelar Panembahan Senopati. Di sini disebutkan di bawah kepemimpinan Panembahan Senopati, Kerajaan Mataram Islam mulai bangkit dan memperluas wilayah kekuasaannya, mulai dari Pajang, Demak, Tuban, Madiun ini di daerah Jawa Timur, Pasuruan juga di daerah Jawa Timur, bahkan sampai sebagian besar wilayah Surabaya. Nah, kemudian di sini disebutkan Panembahan Senopati wafat, kemudian posisinya digantikan oleh anaknya, yaitu Raden Mas Julang. Raden Mas Julang ini merupakan putra dari Panembahan Senopati dan putri Ki Ageng Penjawi. Ini disebutkan julukannya adalah Panembahan Anyokrowatu. Ini pewaris kedua. Kemudian memerintah selama 12 tahun. Di sini disebutkan. Kemudian wafat pada tahun 1613 di Desa Krapyak, dimakamkan di Pasar Gede, Yogyakarta. Untuk Raden Mas Julang ini nanti mendapat julukan Panembahan Sedo ing Krapyak. Sedo itu dalam bahasa Jawa, kemudian kalau diartikan bahasa Indonesia yaitu Sedo itu meninggal dunia. Nah, kemudian setelah Raden Mas Julang ini nanti Mataram akan dipimpin oleh Raden Mas Rangsang. Nah, ini nanti Sultan Agung Hanyokrokusumo, yaitu pemerintah 1613 sampai 1646. Nah, Kerajaan Mataram Islam ini nanti mencapai puncak kejayaan ketika diperintah atau dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, atau nama kecilnya adalah Raden Mas Rangsang. Ini mendapat julukan juga Sultan Agung Senopati ing Alogo Ngabdurrahman. Ini adalah anak dari Raden Mas Julang tadi. Nah, di sini disebutkan sekali lagi, pada saat masa pemerintahannya, Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaan. Disebutkan Mataram berhasil menguasai hampir seluruh tanah Jawa. Selain menaklukkan wilayah dengan berperang melawan Raja Jawa, beliau juga mengembangkan Mataram menjadi kerajaan agraris. Kemudian Raden Mas Rangsang wafat tahun 1646 dan dimakamkan di Imogiri. Nah, selain ini, nanti dalam sejarah dicatat bahwasanya Sultan Agung Hanyokrokusumo ini nanti akan menyerang VOC, yaitu penjajah Belanda, persekutuan dagang VOC yang ada di Batavia. Batavia itu kalau sekarang Jakarta. Jadi 2 kali menyerang Batavia, yaitu tahun 1628 dan 1629. Nah, dalam penyerbuan ke Batavia ini melawan VOC ini disebutkan dalam sejarah salah satu Gubernur Jenderal VOC bisa dikalahkan atau wafat, yaitu Gubernur Jenderal J.P. Kun. Tetapi akhir dari peperangan ini antara Mataram dengan VOC yang ada di Batavia ini nanti memang pasukan dari Mataram ini mengalami kekalahan. Nah, inilah salah satu nanti penyebab daripada mulai mundurnya kekuasaan Mataram. Nah, setelah Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung Hanyokrokusumo ini, nanti pemerintahan Mataram akan dilanjutkan oleh Amangkurat I. Nah, kemudian oleh Amangkurat I ini memindahkan dari Kota Gede ke Pleret. Nah, di sini disebutkan pada masa Amangkurat I ini kerajaan Mataram mulai terpecah. Karena memang Amangkurat I ini dalam sejarah dikenal seorang pemimpin yang istilahnya dekat dengan VOC, dengan penjajah. Kemudian ini nanti Sultan Amangkurat I wafat pada tanggal 10 Juli 1677
dan dimakamkan di Tegalwangi, Tegal. Setelah Amangkurat I, nanti dilanjutkan oleh Amangkurat II. Di sini disebutkan sebelum wafat Amangkurat I mengangkat Amangkurat II sebagai penerusnya. Ini Amangkurat II ini nama aslinya adalah Raden Mas Rahmat. Di sini disebutkan pendiri serta raja pertama dari Kasunanan Kartasura. Ya, jadi Kasunanan Kartasura ini merupakan lanjutan dari kerajaan Mataram Islam. Di sini disebutkan Amangkurat II merupakan raja Jawa pertama yang menggunakan pakaian dinas berupa pakaian Eropa, sehingga rakyat menjulukinya Sunan Amral atau Admiral. Setelah Amangkurat II nanti adalah Amangkurat III, Sunan Mas. Ya. Ini nanti terjadi huru-hara di Kasunanan Kartasura. Kemudian ini nanti Amangkurat III ditangkap oleh VOC, kemudian dibuang ke Sri Lanka. Kemudian nanti meninggal dunia atau wafat di sana. Nah, itulah setelah kita membahas beberapa raja yang memerintah Mataram Islam, kita lihat aspek sosial budaya kerajaan Mataram Islam. Yang pertama adalah kehidupan sosial, yang kedua nanti kehidupan budaya. Nah, bisa kalian lihat, kalian baca. Ini hukum Islam memang diterapkan dengan tertata dengan baik. Di sini disebutkan raja merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dan diikuti oleh sejumlah pejabat kerajaan. Di bidang keagamaan ini nanti ada penghulu, khotib, surantana yang bertugas memimpin upacara-upacara keagamaan. Kemudian untuk kehidupan budaya ini bersifat agraris feodal. Jadi agraris itu berarti mengutamakan daripada hasil pertanian untuk agraris. Di sini disebutkan seluruh tanah yang ada di kerajaan beserta segala isinya adalah milik raja. Sultan memiliki peran dalam penata agama, pengatur kehidupan agama Islam. Kemudian dalam aspek budaya ini Mataram sangat berkembang di bidang seni, sastra, ukir, lukis, dan bangunan. Dari disebutkan, sedangkan pada masa kepemimpinan Sultan Agung terjadi perhitungan Jawa Hindu atau Saka yang menjadi penanggalan Islam dan Hijriah. Jadi pergantian ini antara tahun Saka dengan tahun Islam atau tahun Hijriah. Nah, sekarang untuk yang terakhir kita akan membahas penyebab runtuhnya kerajaan Mataram. Ini banyak sekali faktor runtuhnya kerajaan Mataram. Antara lain ada perang saudara, konflik antar elit, pemberontakan dari kalangan istana, terpecahnya kerajaan menjadi kerajaan kecil yang tertuang dalam perjanjian Giyanti dan perjanjian Salatiga oleh pihak VOC atau Belanda. Tidak ada pengganti yang mumpuni, raja pengganti yang selalu bertindak semenang-menang, terjadi perang geger Pacinan yang merembet ke Kartasura. Jadi kenapa di sini ada VOC Belanda? Memang pada masa kerajaan Mataram Islam ini pemerintah kolonial Belanda, dalam hal ini VOC, itu sudah menduduki beberapa wilayah yang ada di Indonesia, tidak terkecuali yaitu di Mataram Islam. Nah, oleh VOC ini nanti politiknya adalah adu domba, dividi et impera. Jadi nanti ini pengaruhnya sampai ke istana, sehingga tadi di atas untuk raja-raja itu ada yang sangat dekat dengan VOC atau company kalau orang Jawa dulu bilang atau mengatakan untuk VOC atau Belanda. Ini disebut perjanjian Giyanti, perjanjian Solo Tigo. Ini nanti akan memecah daripada kerajaan Mataram. Jadi kerajaan Mataram itu nanti akan pecah menjadi dua. Yang pertama adalah Kasunanan Surakarta, yang kedua adalah Kasultanan Yogyakarta. Kalau Kasunanan Surakarta ini nanti pemimpinnya rajanya bergelar Sunan, sedangkan di Yogyakarta itu merupakan kesultanan, sehingga rajanya nanti bergelar Sultan. Nah, jadi di Solo atau Surakarta itu adalah rajanya bergelar Sunan, kemudian di Yogyakarta rajanya bergelar Sultan. Nah, di sini disebutkan ada perang suksesi Jawa, yaitu perang antar elit yang ada di
Kerajaan Mataram Islam. Nah, ini ada perang memperebutkan tahta, ya. Disebut sebagai Perang Suksesi Jawa atau Perang Tahta. Di sini disebutkan Perang Suksesi Jawa 1 antara Amangkurat III melawan Pakubuwono. Pakubuwono ini berarti adalah Sunan, ya, Sunan yang ada di Solo. Kemudian Perang Suksesi Jawa 2 antara Amangkurat IV melawan Pangeran Blitar dan Pangeran Purbaya, merupakan kerabat keraton. Kemudian Perang Suksesi Jawa ketiga antara Amangkurat V Raden Mas Garendra melawan Pakubuwono II. Kemudian Perang Suksesi Jawa 4 antara Pakubuwono III melawan Mangkunegara I atau Raden Mas Said. Ini mendapat gelar julukan juga, yaitu Pangeran Samber Nyowo. Jadi hal-hal demikian ini nanti yang akan membuat Kerajaan Mataram itu mulai susut daripada kekuasaannya. Tetapi ingat, untuk Kerajaan Mataram Islam ini sampai sekarang masih ada, yaitu berupa Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Walaupun Mangkunegara I ini adalah penguasa Mangkunegaran, ya. Jadi Solo itu nanti pecah menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran. Sedangkan di Yogyakarta juga akan pecah menjadi dua, yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Pakualaman. Ini jadi sekilas mengenai Kerajaan Mataram Islam, yang mana dari pembelajaran kali ini kita bisa melihat, bisa introspeksi, bisa merekonstruksi bagaimana kejayaan Kerajaan Mataram Islam itu, bagaimana kehidupan budayanya yang sampai sekarang masih ada. Karena apa? Karena memang keratonnya masih berdiri hingga saat ini. Demikian untuk pembelajaran kali ini mengenai Kerajaan Mataram Islam. Sekali lagi selamat belajar, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.